Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Oktora dengan nomor presensi 27 dan dengan NIM 205211311 dari kelas MBS 4H ingin mempresentasikan sistem perhitungan biaya untuk produk gabungan. Memasuki slide yang selanjutnya yaitu A. Pengertian produk gabungan. Produk gabungan diproduksi secara bersamaan melalui proses atau saran tahapan proses umum, di mana setiap produk yang dihasilkan memiliki lebih dari nilai nominal dalam bentuk sesuai hasil pemrosesan tersebut. Produksi bersifat simultan karena proses produksi menghasilkan seluruh produk tanpa dapat dihindari. Yang B. Biaya gabungan dan titik pemisah. Biaya gabungan terjadi sebelum titik pisah batas. Biaya gabungan terjadi dalam bentuk satu jumlah total biaya yang tidak dapat dibagi untuk semua produk yang dihasilkan dan bukannya berasal dari penjumlahan biaya individual masing-masing produk. Titik pisah adalah saat di mana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Biaya yang dikeluarkan untuk memproses produk lebih lanjut disebut biaya proses lanjutan atau biaya setelah titik pisah. C. Akuntansi untuk produk sampingan. Produk samping adalah antara satu atau beberapa jenis produk yang dihasilkan dan dari proses produksi secara simultan, tapi nilainya relatif kecil apabila dibandingkan dengan produk yang lain atau produk utamanya. Umumnya hal ini digunakan untuk mendefinisikan suatu produk dengan nilai total yang relatif kecil dan dihasilkan secara simultan atau bersamaan dengan produk yang lainnya dengan nilai totalnya lebih besar. Kemudian terdapat berbagai metode untuk digunakan, antara lain: yang pertama, metode tanpa alokasi biaya. Produk sampingan setelah melewati titik pemisah dapat langsung dijual tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut. Kemudian dikategorikan sebagai penjualan dengan metode penjualan pendapatan kotor. Dengan begitu, setelah melewati titik pemisah, hasil penjualan produk sampingan harus dikurangi dengan beban administrasi dan pemasaran, serta biaya pemrosesan yang diperlukan. Dengan cara tersebut dapat dikategorikan sebagai penjualan dengan metode penjualan pendapatan bersih. Memasuki slide selanjutnya yaitu yang A. Metode penjualan atau pendapatan kotor. Yang pertama, penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non operasional. Digunakan apabila nilai penjualan produk sampingan relatif kecil dan tidak memerlukan adanya pencatatan atas persediaan produk sampingan. Lalu kemudian penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan penjualan dari produk utama, di mana hal ini akan bertambah pada peningkatnya laba kotor. Besarnya nilai laba bersih yang telah dihasilkan dengan cara ini sama dengan besarnya nilai laba bersih yang dihasilkan saat mengakui penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non operasional. Yang kemudian, penjualan produk sampingan sebagai pengurangan beban pokok penjualan. Hasil penjualan produk sampingan akan meningkatkan nilai laba kotor karena berkurangnya nilai beban pokok penjualan. Besarnya nilai laba bersih yang akan dihasilkan saat mengakui penjualan produk sampingan sebagai nilai penambah pendapatan non operasional dan penambah pendapatan penjualan dari produk utama. Lalu yang terakhir yaitu penjualan produk sampingan sebagai pengurangan biaya produksi. Berkurangnya biaya produksi dapat memberikan dampak pada lebih rendahnya biaya yang dibebankan untuk memperoleh laba bersih. Yang B. Metode penjualan atau pendapatan bersih. Sedangkan ayat jurnal yang menggunakan akun penjualan pendapatan produk sampingan, yang mana dalam akun tersebut menyertakan pembebanan biaya-biaya ke dalam unit produk sampingan setelah titik pisah, termasuk diantaranya beban administrasi dan beban pemasaran. Yang kedua, metode dengan alokasi biaya. Metode ini dapat dilakukan pula sebagai produk sampingan memperoleh alokasi biaya dari biaya gabungan, dan dengan metode ini diperoleh alokasi biaya dari biaya gabungan sebelum dipisahkan dari produk utama. Biaya gabungan produk sampingan termasuk biaya gabungan yang dialokasikan untuk produk sampingan ditambah biaya-biaya yang timbul untuk memproses lebih lanjut produk sampingan tersebut setelah titik pemisah apabila ada. Metode yang umumnya digunakan adalah metode biaya pengganti atau replacement cost dan metode harga pasar atau pembatalan biaya atau reversal cost. Metode biaya pengganti atau replacement cost umumnya digunakan untuk perusahaan yang hasil produk sampingannya digunakan sebagai bahan atau bahan penolong sejenis dari pemasok. Biaya yang digunakan sebagai dasar atau ukuran produk sampingan adalah sebesar negara beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Yang kemudian metode harga pasar atau pembatalan biaya atau referral cost method mendapatkan alokasi biaya pada titik pemisah dengan melakukan estimasi harga jual produk sampingan terlebih dahulu. Metode ini disebut juga metode kerja mundur atau working backwards. Jadi yaitu akuntansi untuk produk utama. Biaya gabungan harus dialokasikan secara tepat untuk setiap jenis produknya guna untuk menghitung jumlah besarnya nilai persediaan yang disajikan pada laporan keuangan neraca dan nilai pendapatan penjualan
di laporan laba rugi. A. Metode harga pasar dan harga jual pasar hipotesis. Jika perkiraan harga jual dan biaya pemasaran dapat akurat, maka metode harga jual akan menghasilkan perkiraan persentase laba kotor yang sama untuk setiap jenis produk dari produk utama. Metode harga jual pasar hipotesis dapat digunakan untuk pembagian biaya gabungan ke produk utama setelah dipisah. B. Metode biaya rata-rata per unit. Metode ini hanya digunakan jika produk utama yang dihasilkan memiliki ukuran satuan unit yang sama. Dan C. Metode biaya rata-rata terimbang. Yang menjadi dasar penggunaan metode ini yaitu jumlah unit yang dihasilkan dikalikan dengan angka penimbang. Angka penimbang diberikan tujuan untuk pengalokasian biaya dapat adil dan teliti karena jenis dan harga pasar produk yang dihasilkan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dan yang D, metode ini kualitatif. Pengalokasian biaya gabungan yang dilakukan terhadap setiap jenis produk dilakukan dengan membagi setiap jenis produk dengan total produk gabungan dalam bentuk presentasi dan mengalihkan hasilnya dengan total biaya gabungan. Berikut tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.